Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Ya, jika minggu lalu kita membahas tentang PKI Madiun sebagai dampak dari perundingan Renville, maka hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu lahirnya pemberontakan DI-TII. DI Darul Islam atau juga disebut dengan TII, Tentara Islam Indonesia. Nah, pemberontakan ini atau ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam negeri ini mempunyai banyak jaringan, ya. Nah, yang pertama ada DI-TII Jawa Barat, yang kedua ada DI-TII Aceh, yang ketiga ada DI-TII Jawa Tengah, DI-TII Kalimantan Selatan, dan DI-TII Sulawesi Selatan. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu DI-TII Jawa Barat ini diproklamasikan di 7 Agustus 1949. Nah, sesuai dengan materi kita sebelumnya bahwa DI-TII ini merupakan pemberontakan atau ancaman disintegrasi yang muncul sebagai dampak dari perundingan Renville. Artinya, untuk DI-TII Jawa Barat, sebab yang pertamanya adalah kecewa terhadap hasil perundingan Renville. Kenapa kecewa terhadap hasil perundingan Renville? Jadi kecewa ini karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, yaitu hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, jadi hampir mempunyai latar belakang yang sama dengan PKI Madiun. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ada DI-TII Aceh, ya. Nah, DI-TII Aceh ini dipimpin oleh Tengku Daud Baureh, ya. Jadi dia adalah tokoh adat dari Aceh. Nah, mengikuti nanti dia terinspirasi dari Kartosuwiryo. Jadi seperti jaringan, DI-TII Aceh ini mengikuti dari DI-TII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, sebabnya ada dua. Sebenarnya dua sebab ini secara tidak langsung ini merupakan bentuk atau wujud kecewa terhadap janji dari Insinyur Soekarno. Jadi dulu sebelum Indonesia ini merdeka, ya, Soekarno ini pernah berjanji bahwa kalau misalnya Aceh membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Soekarno menjanjikan nanti Aceh akan diberikan status daerah istimewa untuk menjalankan hukum syariah yang kemudian diterima oleh masyarakat Aceh, yang kemudian nanti mereka memberikan bantuan uang, emas, dan juga satu pesawat yang digunakan oleh Soekarno. Nah, nama pesawatnya itu adalah pesawat Seulawah. Ini sangat terkenal, ya. Yang merupakan pesawat pertama Republik Indonesia yang disumbangkan oleh rakyat Aceh. Nah, tentunya keinginannya adalah sesuai dengan janji Soekarno tadi, dikasih sebagai daerah istimewa untuk menjalankan hukum dan syariat Islam. Tapi yang terjadi adalah setelah Indonesia proklamasi kemerdekaan, malah daerah istimewa Aceh, ini yang statusnya daerah istimewa, ini kemudian diturunkan menjadi di bawah keresidenan Sumatera Utara. Ini yang pertama sekali membuat kecewa bahwa Soekarno tidak menepati janjinya. Dan yang kedua, keinginan kuat dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah. Jadi keinginan Aceh untuk menetapkan sebagai hukum syariah ini sudah terjadi sebelum Indonesia ini merdeka. Ya, karena memang kita tahu bahwa sejarahnya Aceh ini adalah gerbang utamanya masuk pedagang-pedagang Arab, ya, yang notabene Islam, pedagang Islam ke Nusantara, sehingga mereka dijuluki sebagai Serambi Mekah. Untuk yang ketiga, ini ada DI-TII Jawa Tengah. Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah, yang mana sebabnya itu adalah mengikuti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, yaitu sama-sama kecewa terhadap hasil perundingan Renville yang dikatakan membuat wilayah Indonesia semakin sempit, sehingga Amir Fattah ini kemudian bergabung dengan DI-TII Kartosuwiryo. Nah, untuk DI-TII yang keempat dan lima dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ini, mereka berhubungan dengan kebijakan pre-ratu yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ini berkaitan dengan pengurangan jumlah tentara karena pemerintah tidak sanggup membayar gaji.
Kita bahas yang Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Sebabnya sebagai bekas gerilyawan, jadi Ibnu Hajar ini adalah bekas gerilyawan yang berjuang untuk Kalimantan, dan dia juga pernah menjadi tentara KNIL. Tetapi setelah Indonesia merdeka, dia sulit untuk menjadi anggota TNI atau APRIS. Kesulitannya ini berkaitan dengan kebijakan RERA ini. Karena apa? Yang bisa menjadi anggota TNI atau APRIS ini hanya mereka yang lulus tes saja. Jadi tidak semua barisan militer, gerilyawan ataupun pejuang-pejuang yang lainnya itu bisa semuanya menjadi TNI karena keterbatasan dana, tidak mungkin akhirnya melalui tes. Nah, yang kelima di ITI Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Sebabnya adalah tidak setuju KGSS. KGSS itu adalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang ia pimpin dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa dibubarkan? Karena sudah ada TNI dan APRIS. Jadi ini semua masih berhubungan dengan kebijakan RERA dari kebijakan Hatta. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita sudah membahas di ITI. Nanti minggu depan kita akan membahas lagi bagaimana ancaman itu lahir sebagai dampak dari perubahan sistem pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.